Seorang pemuda ingin menikah dengan seorang perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu sang ibu terkejut dan menasihatinya. "Wahai anakku, carilah perempuan yang religius, agar selalu membantumu dan kamu juga akan merasa bahagia." Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 aspek: kekayaan, nasab, kecantikan, dan agama. Maka dahulukanlah yang mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung. Lalu sang anak itu meninggalkan wanita yang kurang jelas asal-usulnya tersebut. Lalu ia menjalankan wasiat ibunya, serta menikahi wanita yang mempunyai dasar agama yang bagus. Dan setelah dia berbulan madu, lalu dia kembali ke rumahnya pada sore hari. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah mencium tangan ibunya. Lalu sang ibu merasa terkejut karena dia pertama kali melakukan hal tersebut. Lalu sang anak berkata pada ibunya, "Aku berterima kasih padamu wahai ibu, karena hari ini aku sangat senang, karena nasihatmu agar aku memilih istri yang soleha." Setelah itu, sang ibu terkejut karena anaknya sekarang sudah rajin sholat di masjid. Bahkan, dia pergi ke masjid sebelum azan. Lalu sang ibu bertanya, "Kenapa kau selalu pergi ke masjid sebelum azan?" Kemudian sang anak tersenyum dan menjawab, "Azan itu, wahai ibuku tercinta, adalah untuk mengingatkan orang-orang yang lalai. Dan aku berharap agar aku tidak termasuk dari golongan tersebut." Dan ketika sang anak pergi ke masjid, lalu istrinya sholat bersama sang ibu. Dan setelah sholat, sang ibu berkata padanya sambil tersenyum, "Kau telah bisa dan berhasil membuat anakku berubah, sehingga ia selalu sholat di masjid. Dan kau berhasil merubahnya dalam waktu sebulan, yang mana aku tidak berhasil merubahnya walaupun dalam kurun waktu 20 tahun. Kemudian istrinya menjawab, "Apakah engkau tahu, wahai ibu, tentang kisah sebuah batu dan harta karun? Ada sebuah batu besar yang menghalangi jalan orang-orang. Lalu kemudian ada seseorang yang berusaha memecahnya agar batu tersebut dapat dipindahkan. Kemudian laki-laki itu tetap berusaha dan memukul batu itu sebanyak 99 kali, sehingga dia merasa lelah. Kemudian muncullah seseorang yang lewat lalu dia meminta bantuan padanya. Kemudian dibantulah orang tersebut. Dan ketika sekali dipukul batunya, batunya pun terbelah. Lalu tiba-tiba ada sebuah harta karun, yaitu berupa emas yang ada di bawah batu tersebut. Lalu ia berkata, 'Ini adalah milikku, karena aku yang membelah batunya.' Lalu hal tersebut berlangsung hingga mereka membawa perkara tersebut ke sidang pengadilan. Laki-laki yang pertama pun berkata, 'Sebagian harta ini harus diberikan kepadaku, karena aku memukul batu tersebut sebanyak 99 kali. Lalu aku merasa lelah.' Dan kemudian laki-laki satunya berkata, 'Harta ini semuanya milikku, karena aku yang membelah batu tersebut.' Lalu sang hakim berkata, 'Bagian untuk laki-laki yang pertama adalah 99% dari harta tersebut. Dan bagian untukmu, wahai orang yang membelah batu, adalah 1%. Dan jikalau tidak ada orang yang memukul batu tersebut sebanyak 99 kali, maka batu tersebut tidak akan terbelah walau dengan sekali pukul.' Lalu sang istri melanjutkan bicaranya, 'Wahai ibu, perjuanganmu tidak sia-sia. Engkau telah memotivasi anakmu untuk sholat selama 20 tahun tanpa rasa putus asa. Dan engkau ibarat orang yang pertama memukul batu tersebut. Dan engkaulah yang membangun sifat anakmu. Hingga aku hanya yang menyempurnakan sifat anakmu.'" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم.